Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang wanita asli kelahiran negeri Laskar Pelangi, Provinsi Bangka Belitung. Beliau adalah lulusan Sarjana Ekonomi Sumber Daya Manusia Universitas Jayabaya, Jakarta. Selama 5 tahun beliau menjabat sebagai manajer HRD dan operasional di perusahaan distribusi pupuk terbesar di Pulau Bangka Belitung. Setelah melahirkan putri ketiga, beliau memutuskan untuk resign dari perusahaan dan membuka usaha sendiri, yakni bisnis modern cake selama 4 tahun. Di sela kesibukan sebagai desainer cake, ditawarkan bisnis Tiens dan akhirnya memutuskan bergabung karena kesaksian produk Tiens atas kesembuhan putri keduanya yang sembuh dari penyakit amandel tanpa dioperasi. Dan sejak saat itu memutuskan untuk meninggalkan usaha konvensional dan full-time di Tiens. Jaringan beliau sangat besar, tidak hanya di dalam kota dan di luar pulau, tapi juga sudah merambah ke luar negeri yaitu Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Beliau telah mendapatkan banyak reward yaitu mobil niaga, cash reward luxury car, dan perjalanan gratis mengunjungi 18 negara di 3 benua. Selain karena reward yang diterima, beliau juga mempunyai kebebasan waktu bersama keluarga. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Pitalia Tanesa SE. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia, dimanapun Anda berada saat ini. Salam kenal, saya Pitalia Tanesa, ibu rumah tangga. Hari ini saya lagi di rumah saya di Kota Pangkal Pinang, Pulau Bangka Belitung. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini, saya bersyukur sekali bisa berbagi sharing kepada Anda, ya, bisa berada di tengah-tengah Anda semua di acara Core Producer Meeting, ya, Meeting Challenge bersyarat ini. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan cerita, saya akan berbagi sharing kepada Anda tentang sebuah hal penting yang sebetulnya di kehidupan sehari-hari sering tidak terlalu dihiraukan, Bapak Ibu, ya, sering terlupakan oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu, kondisi kita sehari-hari itu yang paling penting adalah bernafas di kehidupan ini. Nah, sama dengan di bisnis Tiens, ya. Saya bersyukur sekali di kondisi pandemi seperti sekarang ini, meskipun belum bisa beraktivitas full normal untuk offline-nya, tetapi masih bisa dengan cara online, ya. Sebagian mungkin Anda yang kota-kotanya sudah bisa offline, itu sudah bagus sekali. Nah, Bapak Ibu, bernafas di bisnis Tiens yang ingin saya sharingkan hari ini adalah malam hari kepada Anda, saya hanya cerita, ya, bahwa poin penting di bisnis ini selain dari impian Anda, itu ada hal-hal teknis yang sangat berperan penting sekali untuk menggapai impian Anda. Bagaimana Bapak Ibu dengan impian Anda? Semua orang pasti punya impian. Nah, Anda, para pelaku aktif distributor Tiens, para jenderal-jenderalnya di Tiens, Bapak Ibu, pejuang impian, ya, karena Anda sudah CP, orang-orang inti. Nah, impian Anda, saya mungkin nggak tahu, impian Anda pasti ada dari salah satu yang ingin saya sharingkan. Mungkin pengen sekali punya uang yang lebih banyak, ya, penghasilan lebih besar, itu wajar, lumrah Bapak Ibu, ya, sudah punya uang banyak, sudah bonusnya besar, pengen lebih besar lagi bonusnya, ya. Sama Bapak Ibu, penghasilan yang lebih besar, mungkin mobil impian Anda. Kalau bukan mobil ini, mungkin salah satu dari Anda ingin sekali punya mobil impian seperti upline leader kita, ya, Director for Diamond Got Iron, Bapak Stendean, mobil iX-nya Bapak Ibu, ya, dan banyak sekali mungkin dari Anda pasti agama apapun, kita pengen sekali ke tempat ibadah kita, ke tanah suci sesuai agama masing-masing. Nah, itu juga salah satu impian Bapak Ibu, ya. Pengen juga punya rumah yang lebih bagus, ya, punya rumah baru gitu, yang sudah punya rumah sekarang pengen punya lebih bagus lagi gitu, ya, rumah baru. Anda pengen juga mungkin, ya, Bapak Ibu, punya kehidupan bebas uang dan bebas waktu, menikmati waktu-waktu berkualitas Anda bersama orang-orang yang Anda cintai. Itu salah satu impian Anda menjalankan bisnis Tiens gitu Bapak Ibu, ya. Atau bisa lagi Bapak Ibu, Anda punya impian yang lebih baik lagi, ya. Biasanya anak-anak muda, orang tua, bahkan termasuk saya suka sekali Bapak Ibu jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan gratis ke luar negeri. Nah, slide ini saya sharingkan, saya ceritakan kepada Anda, bukan bermaksud untuk memperlihatkan di situ ada emak-emak, ya, ibu-ibu, ibu rumah tangga yang lagi freedom, guling-gulingan di rerumputan di bawah menara Bapak Ibu.
Anda abaikan aja foto itu, tapi Anda perhatikan menara di belakangnya itu. Itu adalah menara Eiffel Tower, Bapak Ibu ya. Itu di Prancis, di Paris, Bapak Ibu ya. Bukan di Paris Panjava, tetapi di Paris, Prancis. Ini gratis dari Business Teams dan One Vision, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksudkan, ini hasil dari Anda melakukan 7 langkah sukses. Dari Anda melakukan presentasi, Bapak Ibu ya. Anda buat daftar nama, Anda janji temu, Anda follow up, Bapak Ibu, Anda gunakan alat bantu. Kalau Anda sudah menikmati, Anda sudah mendapatkan impian Anda lewat Business-Tian, Bapak Ibu, itu Anda merasakan sekali proses yang Anda lewati, ditolak orang, ditertawakan orang, ya Bapak Ibu, ya mungkin tidak dianggap orang lain karena Anda menjalankan bisnis network marketing MLM-Tian, Bapak Ibu, itu terbayar lunas pada saat Anda menggapai impian Anda. Ya, kenapa? Karena hasil dari praktek Anda selama ini, perjuangan Anda, proses Anda, itu hasil akhirnya jauh lebih indah daripada proses perjuangan yang kita lewati. Nah, Bapak Ibu, dari 7 langkah ini pasti sudah hafal dan paham sekali, apalagi kita semua adalah CP. Yang hadir malam hari ini di depan layar kaca Anda masing-masing, itu adalah orang-orang yang qualified CP. Core producer, orang sudah melakukan 7 langkah, 7 kebiasaan untuk sukses dan 3 prinsip dasar. Nah, Bapak Ibu, dari 7 langkah, selanjutnya kunci untuk sukses dari support system kita One Vision, 7 kebiasaan untuk sukses. Nah, Bapak Ibu mulai dari memiliki impian, tadi Bapak Ibu ya, miliki dream book Anda, terus presentasi minimal 15 kali. Ya, Bapak Ibu per bulan, melayani pelanggan, membaca buku positif, mendengarkan minimal CD Netflix 1 keping per hari Bapak Ibu ya. Hadiri pertemuan baik itu online maupun offline sesuai dengan kondisi kota dan lapangan Anda masing-masing dan menjadi good team player. Nah, Bapak Ibu, di poin selanjutnya itu ada 3 prinsip dasar yang ingin saya sharingkan. Pada malam hari ini saya pengen cerita tentang bernafas di bisnis Tian, itu dari 3 prinsip dasar. Saya ambil dari poin yang pertama, yaitu edifikasi. Yang kedua, konsultasi, ketiga no cross lining. Saya bahas yang pertama Bapak Ibu. Saya ingin cerita kepada Anda orang-orang di bisnis Tian, yaitu edifikasi. Kenapa? Edifikasi itu penting sekali. Anda mungkin bisa dengarkan juga, belajar dari Netpi, Bapak Ibu banyak sekali ya. Dari edifikasi, konsultasi, dan no cross lining, ini salah satu Netpi favorit juga di One Vision ya. Bicaranya Bapak Nur Sam, Bapak Ibu. Dia juga sudah terima reward. Nah, ini edifikasi, konsultasi, no cross lining. Bagus sekali, banyak sekali juga Netpi lainnya tentang 3 prinsip dasar, 7 langkah, dan 7 kebiasaan untuk sukses. Nah, Bapak Ibu, kenapa edifikasi ada di nomor 1? Why? Edifikasi itu di poin yang pertama. Edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Kenapa edifikasi poin yang pertama? Karena edifikasi salah satu kunci penting supaya kita tetap bisa bernafas di bisnis Tian, selain daripada Anda presentasi dan 7 langkah yang lainnya, Bapak Ibu. Kenapa edifikasi adalah yang pertama? Karena edifikasi ini ibarat kita menghembuskan nafas, menghirup oksigen dan menghembuskan kembali. Ya, bersiklus, berkesinambungan, itu sebetulnya edifikasi. Sehingga tetap bisnis kita bisa berjalan terus, bertumbuh, berkembang jangka panjang. Dan sehingga bisa membentuk aset yang kuat dan bonus Anda besar. Bapak Ibu, edifikasi salah satu poin pentingnya. Kenapa edifikasi? Apa itu edifikasi? Edifikasi adalah memperkenalkan seseorang atau sesuatu dalam kategori yang positif dan tulus. Jadi memperkenalkan seseorang atau sesuatu Bapak Ibu dalam kategori positif dan tulus. Kekuatan dari kita edifikasi itu bagus sekali. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita mengedifikasi ya, memperkenalkan seseorang atau sesuatu dalam kategori positif dan tulus, hal-hal baik pun akan kembali lagi kepada kita. Jadi seperti contoh Bapak Ibu. Kalau Anda ingat slide saya yang pertama tadi, gambarnya itu gambar seorang wanita lagi tarik napas. Nah, Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kita bernafas, kita menghirup oksigen. Coba Anda semua serentak dari rumah, dari tempat Anda masing-masing. Anda tarik napas dalam-dalam. Tarik, tarik terus, jangan dihembus. Apa Bapak Ibu? Berhenti bernafas. Yang ada kita is dead Bapak Ibu ya. It game over ya. Jadi kita bernafas di bisnis Tian. Saya bilang, saya ambil contoh tentang edifikasi, ini adalah kita menarik nafas, menghirup oksigen, terus kita keluarkan lagi, kita hembuskan lagi, tarik, hembuskan lagi, tarik, hembuskan lagi. Sama edifikasi Bapak Ibu. Jadi kita memberikan sesuatu power, kekuatan dalam hal yang positif dan tulus, ya,
itu akan kembali lagi kepada kita hal-hal baik lewat dari edifikasi. Bentuk edifikasi yang ingin saya sharingkan di sini, saya ceritakan malam hari ini, itu ada 6 kategori Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, positif dan tulus dalam mengedifikasi, memperkenalkan, itu yang pertama edifikasi perusahaan. Kenapa mesti? Yang pertama saya jelaskan di sini, saya sharingkan edifikasi perusahaan. Perusahaan yang kita saat ini bernaung, Bapak Ibu, kapal besar, keran besar yang saat ini kita ada di dalamnya, yaitu perusahaan Tianz International. Edifikasi perusahaan di sini yang pertama itu dari kawasan Tianz-nya. Ya, jadi Tianz Hard Industrial Park-nya di Wuqing Development Area Tianjin, China, itu luas sekali. Itu luasnya hektaran, Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus mengedifikasi perusahaan Tianz? Kita harus bangga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena jangan sampai terjadi, jangan sampai ya, amit-amit jangan sampai terjadi. Kalau ada yang tanya, kerjanya sekarang apa Bu? Mas, kerjanya apa sekarang? Gitu ya. Apalagi lagi musim sekarang, pandemi online, kerjanya apa Mas sekarang? TNC. Anda kedengaran Bapak Ibu? Saya jawab apa? TNC. Coba sok bilang dengan bangga, oh saya distributor Tianz International. Saya bergerak di bidang kesehatan, ya. Saya IBO Tianz International di perusahaan Tianzi kalau Indonesia bilang. Perusahaan Tianz, dengan bangga saya memperkenalkan bahwa saya bekerja sama dengan perusahaan Tianz dan saya adalah distributor Tianz. Bukan kalau ditanyain orang, kerjanya apa Mbak? Bisnisnya apa Mbak? Tianzi. Makin kecil sebut Tianzi-nya. Coba Tianz. Kalau saya bekerja sama dengan perusahaan besar, itu perusahaan Tianz International. Dengan bangga sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kita edifikasi perusahaan dari kawasan industrial park-nya. Yang kedua, dari edifikasi produknya Bapak Ibu. Ya, yang pertama tadi sudah kawasan industrial park-nya luas sekali. Terus kita edifikasi produk Tianz. Ya, kalau kata upline aktif saya, sponsor saya yaitu Director for Diamond Gold Lion Bapak Naga Sugara dari Bandung. Produk Tianz edifikasinya gampang sekali. Produknya sudah ada 26 tahun di dunia dan 21 tahun di Indonesia. Ya, bersifat memperbaiki dari dalam, dikonsumsi sudah aman, bersertifikasi halal dan syariah. Nah, Bapak Ibu, produk Tianz-nya banyak sekali membantu saat ini, apalagi kondisi pandemi sekarang ini. Sudah terbukti produk Tianz banyak sekali membantu pasien-pasien COVID, ya, yang baik dari karantina, dari rumah asrama karantinanya, ataupun isolasi mandiri, terbantu sekali dengan konsumsi produk Tianz, suplemen kesehatan Tianz. Khususnya apalagi kita ya, saya kasih contoh di Pulau Bangka. Saya di Pulau Bangka, di kota yang kecil, kota Pangkal Pinang. Itu hampir setiap hari pasti ada pasien dari COVID-19 ya. Dari pasien COVID yang baik yang dari asrama ataupun isolasi mandiri. Itu mereka mencari produk Tianz. Mereka hubungi kita. Karena mereka tahu kita distributor Tianz. Mereka bilang, ada ya produk Tianz yang suplemennya untuk imunitas tubuh itu loh, yang namanya Cordyceps, kandungannya sama zinc gitu. Nah, saya tinggal bilang, oh iya, ada, bagus sekali, dilengkapi dengan kalsiumnya, bagus sekali untuk penguat di malam hari. Nah, Bapak Ibu, kita edifikasi produk Tianz. Seperti ini sudah memberikan siklus kehidupan yang saya maksudkan tadi, pas di bisnis Tianz. Kita sudah mengedifikasi dari kawasan Tianz-nya, produk Tianz-nya Bapak Ibu, dan yang ketiga yaitu dari pendiri Tianz-nya, yaitu Mr. Li Jinyuan founder Tianz yang sangat visioner sekali Bapak Ibu. Saat ini beliau mewakili untuk CEO Tianz Asia Pasifiknya kepada putri sulung beliau yaitu Miss Wendy Lee. Jadi ini pendirinya sangat visioner sekali. Nah, kita perlu mengedifikasi. Kenapa? Perusahaan pun harus diedifikasi. Selain tempat kita bernaung perusahaan besar ini, ya perusahaan Tianz International, supaya siklus kehidupan kita tetap terus berjalan. Ya, memberikan siklus balik kepada kita, bernafas di bisnis Tianz Bapak Ibu. Dan perusahaan Tianz ini luar biasa sekali, selain memiliki kawasan industrial park itu ada rumah sakitnya, ada universitasnya, ada pabriknya, pergudangan, hotelnya, semuanya Bapak Ibu. Kenapa saya bisa cerita seperti ini? Karena kebetulan saya bersyukur sekali Bapak Ibu, 13 tahun saya menjalankan bisnis Tianz, sampai saat ini saya sudah 6 kali mengunjungi perusahaan Tianz di China, gratis Bapak Ibu. Dari 6 kali itu 1 kali mengunjungi perusahaan Tianz untuk dipanggil menerima cash reward luxury car-nya di sana, dan 5 kali untuk trip gratis, glory trip, dan ada juga training seminar di sana Bapak Ibu ya. Itu luas banget. Dan jadi saya selalu bangga menceritakan bahwa perusahaan Tianz ini ada loh. Pabriknya ada, kawasan industrial park-nya besar banget Bapak Ibu. Dan saya sudah pernah ke sana.
Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau Anda yang belum pernah ke sana, Anda mau edifikasi, apa sudah pernah pergi ke sana? Kalau ditanyain, bagi yang baru join bintang 5, bintang 6 CP, ya, mungkin bintang 5 CP nih. Ditanyain bingung toh, belum pernah ke sana. Nah, cukup Anda tunjukin aja foto-foto yang upline Anda atau visi yang upline Anda pernah ke sana. Anda sudah tahu bahwa ini beneran ada. Nah, kenapa saya katakan di sini keranjang besar versus keranjang kecil? Nah, Bapak Ibu, saya pengen cerita sedikit Bapak Ibu, ini kisah nyata, contoh edifikasi perusahaan Bapak Ibu, keranjang besar. Kita sudah ada di perusahaan TNC, ada di keranjang besar. Yang bilang keranjang besar ini bukan saya Bapak Ibu. Yang bilang cerita ini adalah ini kejadian nyata Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu itu ada kompetitor ya, perusahaan lain ya, multi level marketing juga, leadernya khusus datang dari luar Pulau Bangka, dari Jakarta datang ke Bangka, khusus mencari saya dan Pak Jeki suami saya ya, karena saya dan suami saya Pak Jeki, kami berdua adalah God Lion, sama-sama God Lion, menjalankan bisnis TNC sudah full time 13 tahun di TNC. Kami betulan beneran ada di bisnis TNC, itu semua kehidupan kami, penghasilan kami, aktivitas dan biaya hidup sehari-hari semua dari bisnis TNC. Dari kuliah anak saya, dari pendidikan sekolah anak-anak saya, Bapak Ibu ya, dari biaya kehidupan sehari-hari, semua itu dari bisnis TNC. Dan membeli kebun sawit pun semua itu dari lahan sawit, itu dari penghasilan bonus TNC. Nah Bapak Ibu, orang tersebut datang tujuannya untuk prospek saya dan Pak Jeki. Mereka cuma bilang begini, Bu, Ibu Pitalia ya yang di TNC. Intinya mereka datang untuk mengajak kami pindah. Dia cuma bilang begini, Bu, saya tahu Ibu sudah di perusahaan TNC, di perusahaan yang besar yang Ibu sudah memiliki keranjang besar, punya stokis dan punya grup jaringan yang besar. Ibu sudah ada di keranjang besar. Nah, saya datang untuk menawarkan Ibu untuk menambah keranjang kecil lewat bisnis kami. Bapak Ibu, saya pengen ketawa, tapi saya cuma berpikir begini, oh iya, begitu cara mengedifikasi perusahaan. Nah, Bapak Ibu, saya bangga sekali, dimanapun saya berada, saya bercerita kepada teman saya, kenalan saya, bahwa saya ada di perusahaan besar, saya ada di perusahaan TNC, perusahaan yang luar biasa sekali, ya. Nah, mengedifikasi, ujung-ujungnya Bapak Ibu, saya edifikasi balik perusahaan TNC, saya ceritakan edifikasi tentang produknya. Orang tersebut, leader tersebut bukan mengclosing saya, justru saya yang cerita edifikasi kekuatan produk. Dia beli produk akhirnya. Akhirnya beli produk TNC, ya pokoknya intinya sudah beli produk TNC dan yes, saya berhasil mengedifikasi perusahaan TNC dan produk TNC. Dia beli produknya, dia butuh produknya untuk keluarganya Bapak Ibu. Dari keranjang besar, saya bagikan sedikit ke keranjang kecil tentang edifikasi produk. Intinya closing produk. Dan sampai saat ini saya tetap ada di perusahaan TNC, di keranjang besar, di perusahaan besar dengan mengedifikasi perusahaan supaya tetap bisa bernafas di bisnis TNC. Kesinambungan kehidupan sama dengan kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, selanjutnya saya pengen memberikan contoh Bapak Ibu ini. Ini foto beberapa hari yang lalu diambil, ini terbaru hot news Bapak Ibu. Saya lagi bangun rumah 2 lantai di atas lahan yang kurang lebih luasnya nggak banyak Bapak Ibu, hanya sekitar 600 meter persegi ya. Di sebelah rumah ada bangunan juga itu yaitu gedung stokis ya, gedung ruang pertemuan lantai 2 pertemuan seperti saat ini saya berada Bapak Ibu. Di bawah ada kantornya TNC, ini ada TNC centernya di Bangka Bapak Ibu ya. Dan saya bangun rumah saat ini. Nah, banyak sekali saat ini teman-teman saya, kenalan saya, orang-orang yang menolak saya di bisnis TNC, orang-orang yang tidak mau saya ajak join bekerja sama di perusahaan TNC. Mereka datang melihat, bahkan ada yang komen, gila kamu, TNC masih jalan ya? Saya cuma bilang, TNC sih nggak jalan, TNC tetap ada di Tianjin sana, pusatnya ada di Tianjin. Cuman distributornya yang tetap terus berkembang, bertumbuh, dan bahkan semakin lebih besar lagi. Bisa lihat saja sendiri, ini bukan kami membanggakan, tidak, tapi kami sangat bersyukur sekali, di tengah kondisi pandemi, yang di tengah saat orang-orang merasa kesulitan, tapi kami bisa tetap membangun rumah kami 2 lantai saat ini Bapak Ibu, ini sudah jalan bulan yang kelima ya, semoga mohon doanya semoga lekas selesai dan berjalan lancar. Ini semua hasil dari bisnis TNC, dari bangunan gedung stokis ini Bapak Ibu, termasuk ruang pertemuan dan rumah 2 lantai, dari mobil, semuanya lahan sawit Bapak Ibu, dan semua yang kami miliki saat ini, aset yang kami miliki itu semuanya hasil dari bisnis TNC.
hasil dari perjuangan kami di Bisnistion. Bapak Ibu, mungkin saat ini saya belum bisa bangun seperti rumah upline kita, 50 miliar, 35 miliar, tapi setidaknya saya bisa mengikuti jejak mereka mulai dari angka M juga Bapak Ibu ya. Saya sangat terinspirasi sekali dengan rumah upline saya, Bapak Naga Sugara, Bapak Louis Tendean di Bandung, Bapak Ibu. Setiap saya mengunjungi mereka, saya berpikir beliau-beliau, ini visi sekali. Dan saya yakin sekali kalau upline saya bisa, saya juga downline-nya pasti bisa. Dan saya bersyukur sekali di tengah seperti sekarang ini saya bisa memberikan contoh dengan edifikasi perusahaan Tian. Oh, ini bangunan Tians loh. Ini semen, batu bata, semua pasir itu semua hasil dari bisnis Tian. Sebetulnya bangunan rumah ini, foto yang saya tunjukkan ini bukan untuk membanggakan, tetapi untuk memberikan contoh bahwa ini salah satu edifikasi perusahaan Tian. Ini edifikasi hasil dari bisnis Tian. Nah, Bapak Ibu, kita harus tetap yang berjuang, tetap harus lebih semangat lagi di keranjang besar, kita ada di perusahaan besar. Yang kedua, edifikasi support system. Wah, ini apalagi, saya bangga sekali, saya bersyukur banget ya, meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini, One Vision ya, dengan visinya, support system kita ini the best yang support system Bapak Ibu. Tetap memikirkan bagaimana caranya untuk membantu kita tetap bisa berkesinambungan di Bisnistion, bernafas di Bisnistion. Bagaimana caranya? Dengan membuat pertemuan-pertemuan online Bapak Ibu, mensupport kita dengan cara online. Nah, Bapak Ibu, edifikasi support system dari mana saja? Bapak Ibu, dari yang pertama, bagaimana sih support system kita ini kita harus banggakan dengan cara kerjanya 7 langkah. Ya, cara kerja One Vision ini sangat luar biasa sekali. Sudah dirangkum dengan cara yang sederhana, simple, mudah, dan untuk diduplikasi ke jaringan kita. Hanya 7 langkah, bukan 1000 langkah Bapak Ibu. Cara kerjanya 7 langkah aja. Anda pasti sudah hafal, bahkan sudah paham betul dari impian dan sikap Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya Anda bisa lihat ya, Anda sudah paham betul. Yang kedua, dari sistem parameter Business One Vision. Nah, ini Bapak Ibu yang harus diedifikasi, sistem PBO. Dari parameter Business One Vision, dari CP, Royal, Crown, Ambassador, Majesty, semua berawal dari CP. Jadi sebetulnya untuk edifikasi support system tuh lihat aja dari PBO-nya. Jadi Anda tinggal mengedifikasi bagaimana sih support system kita membentuk, menata sedemikian rupa baik dan benarnya supaya kita punya aset yang kuat, jangka panjang, tahan lama, bisnis makin besar dan bonus Anda semakin besar. Dengan parameter Business One Vision, kalau sudah lihat PBO itu udah pasti tahu bagaimana asetnya di Bisnistion. Ya, kita harus mulai dari CP, Royal, Crown, Ambassador, Majesty, dan selanjutnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kita lihat yang ketiga, support system kita itu dari kegiatannya sangat peduli sekali. Ya. Kami di Bangka pun meskipun jauh dari Jogja, dari One Vision, merasakan terbantu sekali pada saat bencana banjir di 2015. Itu One Vision peduli banget. Bahkan di kota-kota Anda pastinya. Bantuan dari One Vision, kegiatannya untuk peduli ya se-Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Bantuannya sangat luar biasa sekali. Kegiatan One Vision bukan hanya untuk kegiatan bantu korban bencana, tapi juga kegiatan amal lainnya Bapak Ibu ya, ke panti asuhan ya, dan kegiatan One Vision peduli itu banyak sekali. Ini salah satu edifikasi dari support system kita. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya bersyukur ada di perusahaan support system One Vision, di perusahaan Tian dengan support system yang luar biasa, the best Bapak Ibu. Ya, selain dari offline, online pun tetap bisa disupport. Seperti malam hari ini, Anda bisa ikut CPM kayak sekarang Bapak Ibu, seperti malam ini. Ini salah satu dari bentuk ya, visinya dari tim playernya support system One Vision. Bagaimana leader-leader kita di One Vision mengkemas, ya, mengkonsep sedemikian rupa supaya kita tetap bisa berkembang, bertumbuh di Bisnistion. Nah, Bapak Ibu, kita lihat yang selanjutnya lagi, Bapak Ibu, mengedifikasi pertemuan. Jadi, nah, ini yang salah satu hikmah positif dari pandemi 1 tahun ini yang kita alami, Bapak Ibu, ya. Dari kota manapun Anda, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Aceh sampai ke Jayapura, Bapak Ibu, bisa bertemu di satu layar online, yaitu di edifikasi pertemuan support system kita One Vision, yaitu OP. Ya, setiap hari Sabtu OP online. Selama ini kita OP di kota kita masing-masing. Nah, mungkin sebagian dari Anda saat ini sudah bisa melakukan OP offline di kota Anda yang sudah memiliki izin. Yang penting sesuai dengan prokes, Bapak Ibu. Nah, kita tetap bisa melakukan OP-nya baik online ataupun offline. Yang nggak sempat ikut offline, bisa ikut OP online. Seperti hari Sabtu ini, Bapak Ibu. Saya contoh, mengedifikasi pertemuan. Sabtu ini, saya mengundang beberapa prospek saya cuma bilang, guru kebetulan yang saya undang. Saya bilang, ayo Sabtu ini Bu,
Ibu beruntung sekali Bu, Ibu bisa kenalan dengan seorang mantan guru SD. Itu dari Jogja, namanya Bapak Abe Wijaya. Beliau sudah sukses. Tadinya beliau itu seorang guru juga Bu, guru SD. Nah, tetapi beliau sudah terima rewardnya dari perusahaan Tian, sudah dapat mobil mewahnya, kapalnya, dan beliau sudah bebas uang, bebas waktu dari bisnis Tian. Tadinya hanya seorang guru SD loh Bu. Nah, Ibu coba lihat nanti ketemu langsung, siapa tahu Bu, Ibu mendapatkan 1-2 hal positif dari sharingnya beliau. Itu salah satu contoh edifikasi pertemuan untuk OP online. Banyak sekali Bapak Ibu di NDT, Vision Seminar itu kalau offline. Kalau online sekarang, success sharing Bapak Ibu. Kemarin saya mengundang kenalan saya itu manajer di success sharingnya upline kita semua, Engkong, ya, Director 5 Diamond Gold Lion, Bapak Agus Trilaksono. Nah, untuk success sharing nanti Bapak Ibu di bulan Juni ini, saya undang lagi, saya cari lagi, saya promosi lagi. Ini ada salah satu aktivis juga dari pemuda masjid, ya Bapak Ibu. Beliau juga salah satu dari Ketua BKPRMI Masjid dari Jakarta, Bapak Ibu. Beliau juga mantan guru les gitar. Saya edifikasi untuk pertemuan sukses sharing, Bapak Ibu. Banyak sekali. Seperti malam hari Anda bisa mempromosikan, mengedifikasi pertemuan ke grup Anda untuk menghadir CPM bulan berikutnya. Ya, di Royal, di Live, di Crown Live ya, sesuai dengan kondisi grup Anda masing-masing. Nah, Bapak Ibu, edifikasi, pastikan Anda hadir di CPM selanjutnya. Ya, kenapa? Karena acara challenge bersyarat, meeting bersyarat itu biasanya semakin kecil skala lingkup pertemuan tersebut itu semakin penting untuk Anda hadiri. Jadi pastikan Anda hadir di CPM berikutnya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya kita masuk lagi di yang ingin saya sharingkan di poin yang keempat Bapak Ibu, edifikasi upline. Yang keempat, yang pertama tadi edifikasi perusahaan Tian, edifikasi support system, edifikasi pertemuan, dan yang keempat yaitu edifikasi upline. Di edifikasi upline ini kita memberikan satu promosi dengan sangat positif dan tulus ke orang-orang yang sudah ikhlas membantu Anda, ke orang-orang yang sudah ikhlas membantu kita, yaitu upline kita Bapak Ibu. Edifikasi upline supaya kita tetap bisa berkesinambungan. Kita tetap bisa bernafas di bisnis ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena di bisnis Tian, ya di network marketing, multi level, Tian internasional, kita di sini memiliki upline. Upline kita bukan bos. Upline kita bukan bos kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena upline itu bukan penentu kesuksesan Anda, tetapi upline adalah orang yang paling peduli dengan kesuksesan Anda. Coba Anda perhatikan. Kalau Anda belum tutup poin, mungkin yang masih baru-baru, siapa? Pasti upline Anda, upline terdekat Anda yang bisa chat Anda. Tanya, sudah cukup belum? CP-nya masih kurang berapa? Ya, royalnya masih kurang di jalur yang mana gitu kan? Nah, terus kalau belum hadir ke pertemuan yang offline, biasanya yang paling sering bertanya pertama kali, jangan lupa hadir. Siapa? Pasti upline. Kenapa? Karena upline itu peduli dengan kesuksesan Anda. Hadir pertemuan bukan untuk upline, seperti malam hari Anda qualified CP, itu bukan untuk upline, tapi untuk kesuksesan Anda, untuk perkembangan bisnis Anda, Bapak Ibu ya. Nah, jadi upline itu orang-orang yang sangat tulus, ikhlas membantu Anda. Jadi kita mengedifikasi upline itu, saya bersyukur sekali, saya ada di upline di garis sponsorisasi langsung Bapak Naga Sugara, Bapak Ibu ya, Bapak Louis Tendean, Bapak Rudi M. Nur, Bapak Agus Trilaksono, mereka upline-upline yang luar biasa, yang mensupport saya, membantu saya itu sangat luar biasa sekali dengan visi mereka meskipun dari jarak jauh Bapak Ibu ya. Saya bersyukur sekali dan kita bisa mengedifikasi upline bukan hanya dari fisik tetapi dari visi mereka. Seperti success sharing bulan Juni ini, upline kita semua. Edifikasi pertemuan, edifikasi upline supaya untuk kesuksesan Anda semua. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya lagi saya ingin sekali men-sharingkan di poin yang kelima, edifikasi downline. Nah, Bapak Ibu, bernafas di bisnis Tian. Siklus kesinambungan kehidupan kita di bisnis Tian dengan mengedifikasi downline itu salah satu penting. Contoh menghirup nafas seperti tadi saya kasih contoh. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Kita semua, saya, Anda, semua itu adalah upline. Tapi kita semua juga downline, betul? Contoh, saya upline dari downline-downline saya. Tetapi saya, Pitalia, adalah downline dari Bapak Naga Sugara. Nah, jadi untuk mengedifikasi upline, kita juga harus mengedifikasi balik downline. Contoh, saya sebagai upline, saya jangan hanya mau diedifikasi downline terus. Jadi downline saya, jaringan saya,
Jangan hanya edifikasi terus, edifikasi Bu Vitalia. Bu Vitalia itu sudah terima reward loh ini. Oh ya, Bu Vitalia itu mantan manajer, sudah gratis jalan-jalan ke 18 negara, 3 benua. Itu downline saya mengedifikasi saya sebagai upline. Tetapi supaya saya, Anda, kita semua bisa tetap terus bernapas di bisnis TN, kita harus mengedifikasi balik downline. Supaya tarik nafas, hembuskan lagi. Bisa bernapas Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Mengedifikasi downline itu bentuknya memberikan penghargaan tanpa wujud. Ya, misalnya kalau Anda memberikan kado, hadiah kepada downline yang lagi ulang tahun atau hari raya, nah itu Bapak Ibu, itu bentuk penghargaan mungkin dengan wujud, barang, hadiah, ya, gift Bapak Ibu. Tetapi edifikasi downline yang saya maksudkan, sharingkan malam hari ini di sini, itu adalah bentuk penghargaan tanpa wujud. Contoh Bapak Ibu, saya mendampingi downline saya di kedalaman, pergi presentasi, meeting Bapak Ibu ya. Saya mendampingi, contoh, saya kasih nama Bu Ani. Saya mendampingi Bu Ani. Bu Ani mengundang prospeknya beberapa orang, ya, meeting. Selesai meeting, saya closing. Kan beliau sudah, Bu Ani sudah mengedifikasi saya sebagai upline untuk closing. Di sesi closing, saya mengedifikasi downline saya si Bu Ani yang baru Bapak Ibu, baru dikatakan bintang 5, new bintang 5 Bapak Ibu ya. Apa yang harus diedifikasi? Nah, mungkin sebagian dari Anda berpikir, apa yang mau diedifikasi Bu? Downline baru join bintang 5, baru aja CP, baru pertama kali ini CP, baru bisa lolos CPM. Bagaimana cara mengedifikasi downline? Nah, Bapak Ibu, edifikasi downline tidak perlu harus sampai downline itu sudah terima reward. Bukan mesti edifikasi downline sudah terima reward, mobil, jalan-jalan ke luar negeri, Bapak Ibu, reward tiers-nya. Bukan Bapak Ibu. Jadi, supaya tetap bisa bernafas di bisnis TN, kita mengedifikasi downline bisa lewat bentuk dari penghargaan tanpa wujud yang saya bilang tadi, yaitu dari prestasi beliau, dari semangat beliau, dari kinerja kerja keras beliau. Contoh, si Bu Ani tadi, saya cuma bilang ke prospeknya, Bu, Ibu beruntung sekali diajak kerjasama oleh Bu Ani. Beliau baru memulai bisnis TN, tapi beliau semangat sekali. Dan beliau sangat konsisten, komitmen untuk menggapai impian beliau. Jadi, Ibu beruntung bisa kerjasama dengan orang yang semangat seperti Bu Ani. Bu Ani akan mengajak Ibu untuk sama-sama berjuang, bisa menggapai impian Ibu lewat bisnis TN, Bapak Ibu. Sebetulnya hal kecil ini yang saya katakan tadi, banyak hal-hal kecil yang sering terlupakan, padahal perannya sangat penting. Salah satunya edifikasi, supaya tetap bisa bernafas di bisnis TN, Bapak Ibu. Itu yang saya maksudkan, yaitu mengedifikasi downline. Tidak mesti harus downline-nya ini sudah terima mobil, sudah punya rumah baru, dan sebagainya. Jalan-jalan ke luar negeri. Nah, bagaimana kita mengedifikasi downline yang baru memulai, tetapi beliau lagi semangat, fight untuk mengejar royalnya. Nah, bisa juga Anda mengedifikasi dengan contoh, Anda yang qualified CP malam hari ini. Contoh, edifikasi downline sudah CP. Nah, Bu, Ibu beruntung sekali Bu. Bu Ani ini sudah CP loh. Ibu Ani sudah CP. Loh, Bu Ani CP. Maksudnya apa Bu? Si prospek bertanya toh. Nah, kita tinggal bilang, oh iya, Bu Ani ini sudah CP Bu. CP itu orang inti di bisnis TN. Satu kata kunci CP, orang inti bisnis TN. Bu Ani semangat. Sebetulnya itu sudah contoh edifikasi downline. Dan prospek itu menjadi respect ke si Bu Ani pengundangnya. Bapak Ibu ya. Nah, jadi maksud saya itu simpel sekali, sederhana sebetulnya. Cuman kadang-kadang ada beberapa poin yang suka diremehkan oleh distributor. Jadi sebetulnya ini hal penting sekali untuk supaya tetap kita bisa bernafas di bisnis TN, bisa berkesinambungan Bapak Ibu ya. Jadi memberikan bentuk penghargaan kepada downline itu lewat edifikasi. Sama, downline mengedifikasi upline, upline mengedifikasi downline supaya bisa saling bekerja sama untuk menggapai impian dan tujuan set goal kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, di edifikasi downline, Anda bisa sesuaikan dengan kondisi lapangan Anda dan Anda bisa konsultasikan dengan upline Anda. Saya hanya sharing Bapak Ibu ya, saya cerita. Jadi Anda jangan ambilkan langsung konsultasi di balik layar kaca Anda Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, edifikasi yang keenam, edifikasi cross line. But no cross lining.
Nah, Bapak Ibu, edifikasi crossline but no crosslining ini Anda harus betul-betul memperhatikan karena ini pedang bermata dua. Jangan sampai justru edifikasi crossline itu nanti malah membuat nafas Anda tersengal-sengal di bisnisien, Bapak Ibu ya. Jadi supaya tetap bisa bernafas di bisnisien, di poin yang keenam, edifikasi crossline but no crosslining. Ini contoh, saya ambil contoh bicycle, sepeda di sini Bapak Ibu ya. Saya sengaja ambil warna biru Bapak Ibu, supaya jangan nanti kalau saya ambil warna merah, Anda langsung tersinggung Bapak Ibu. Yang belum terima reward nanti tersinggung lagi ya. Kan kalau warna merah itu BMW Bapak Ibu ya, bicycle merah warnanya. Maksud saya ini sepeda, saya ambil contoh, ini warna biru. Ini bukan warnanya. Poin yang ingin saya sharingkan di sini adalah rodanya. Satu roda depan, satu roda belakang sepeda. Ini adalah di satu pohon yang sama, kerangka sepeda yang sama, tetapi di dua cabang jalur yang berbeda. Itulah crossline, Bapak Ibu ya. Jadi dua roda ini tetap saling bekerja sama, good team player ya. Meskipun di posisi yang berbeda, tetapi tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan. Justru sama-sama saling mengayu Bapak Ibu ya, itu berputar rodanya untuk menggapai tujuan. Edifikasi crossline yang saya maksudkan ini adalah untuk good team player, supaya bisa bekerja sama dengan baik, saling besar, saling tumbuh, saling berkembang, dan saling bisa bernafas dengan lega di bisnisnya. Dengan bisnis yang besar, dengan bonus yang besar, aset yang kuat dan tahan lama, jangka panjang. Nah Bapak Ibu, dua roda ini good team player yang saya maksudkan contoh yang saat ini, apalagi yang sudah mulai OP offline, pertemuan, bikin pertemuan offline. Good team player dengan crossline, kerjasama yang baik, supaya sama-sama bisa besar. Bisa juga edifikasi crossline dari postingan-postingan yang positif di media sosial. Contoh, seperti yang saya bilang, Sabtu ini, ada OP dari One Vision. Kita post promosi edifikasi pembicaranya, Bapak AB Wijaya dan Bapak Dede Abdul Khair. Edifikasi mereka, reward yang mereka sudah dapatkan untuk mengundang prospek kita, untuk mengajak mengarahkan downline kita juga hadir ke OP online dengan cara mengundang prospek mereka. Sesuaikan dengan kondisi di lapangan Anda masing-masing. Tetapi edifikasi crossline yang saya maksud, sekali lagi Bapak Ibu, ini kita memperkenalkan sesuatu atau seseorang ya dengan rasa yang positif dan tulus. Kenapa Bapak Ibu? Harus dengan kriteria yang positif dan tulus. Dan jangan edifikasi fisik Bapak Ibu. Ya contoh edifikasi fisik nanti bilang, oh ya ini crossline ini ganteng tenan. Nah itu sudah edifikasi fisik Bapak Ibu ya. Jadi edifikasi itu visi. Nah edifikasi di sini yang saya maksudkan supaya kita sama-sama besar. Jangan terlalu lebay juga edifikasi. Kalau kata anak-anak muda sekarang, jangan terlalu berlebihan, over, lebay Bapak Ibu. Edifikasi aja yang wajar, yang penting positif dan tulus. Kenapa? Karena di buku Quantum Ikhlas saya baca itu, di situ mengatakan, apa yang kita berikan secara positif kepada alam, biarkan saja alam yang mengembalikannya kepada kita. Jadi taburkanlah sebanyak-banyaknya hal positif. Hal-hal yang tulus, Bapak Ibu, sikap tulus, sikap yang baik, hal-hal positif ke banyak orang, ke jaringan Anda, ke crossline kita, ke orang-orang di sekitar kita, ke masyarakat umumnya, ya, ke sahabat, ke keluarga, kemanapun Anda berada, tebarkan sebanyak-banyaknya benih positif, benih-benih yang baik, ya, sikap tulus, hal-hal yang tulus, Bapak Ibu, supaya alam bisa mengembalikan lagi siklus kepada kita hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik dan benar. Kenapa Bapak Ibu? Kondisi sekarang pandemi saat ini. Online, semua orang beralih ke online. Bahkan saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Kita di kondisi online seperti sekarang, kita bisa edifikasi, upline, perusahaan, produk, support system, pertemuan, crossline. Itu dengan cara online. Kalau yang offline-nya belum bisa. Kalau yang sudah bisa memungkinkan offline, online diedifikasi, offline juga bisa diedifikasi, Bapak Ibu. Ya, kenapa edifikasi crossline sangat penting sekali? Seperti yang saya bilang, Bapak Ibu, supaya kita bisa sama-sama besar, sama-sama tumbuh dan berkembang, Bapak Ibu. Kita lihat yang selanjutnya, Bapak Ibu. Selain daripada good team player, kita edifikasi crossline, kita supaya bisa sama-sama besar, seperti saya katakan tadi. Jadilah besar tanpa menjatuhkan orang ke bawah.
tetaplah terus bertumbuh. Meskipun Anda dan crossline Anda berbeda jalur, berbeda jaringan, tetapi kita mempromosikan dengan hal yang positif. Jangan saling menjatuhkan. Ya, kita bersyukur di Bisistien dengan support system One Vision mendidik kita semua distributornya untuk berlaku positif, bersikap positif. Ya, jadi jangan saling menjatuhkan. Untuk menjadi besar, menjatuhkan crossline ke bawah. Jangan Bapak Ibu. Kita harus bahagia, kita harus bangga, mengedifikasi juga pada saat ada crossline yang naik besar Bapak Ibu, yang tumbuh besar, supaya kita juga tumbuh besar, semakin besar, semakin besar. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus menjadi besar tanpa menjatuhkan orang lain. Karena di Bisistien kita sudah dididik menjadi profesional. Menjadi profesional yang baik dan benar. Dengan cara mengedifikasi supaya kita tetap bisa bernafas di Bisistien. Dari edifikasi perusahaan Change dengan benar Bapak Ibu, edifikasi support system, edifikasi pertemuan, mengedifikasi upline, edifikasi downline, dan mengedifikasi crossline dengan cara yang positif dan tulus, supaya kita tetap bisa menjadi besar dan tetap bertumbuh Bapak Ibu. Dari saya, tetaplah bertumbuh tanpa harus mematikan yang lain. Bapak Ibu, sharing singkat dari saya pada malam hari ini, semoga bermanfaat, supaya memberikan berkat dan bermanfaat bagi kita semua di lapangan, sama-sama pejuang impian. Salam sukses dan sehat selalu dari saya Bapak Ibu. Selamat malam.